The Psychology of Money, bab 3. Tak pernah cukup. Orang kaya yang berperilaku gila. Oke guys, tapi sebelum kita mulai video ini, aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Yuk kita lanjut. Cerita kita mulai dari seorang yang bernama Raja Gupta, seorang anak yatim piatu yang terlahir di Calcutta. Singkat cerita, ketika awal umur 10 tahunan, dia itu memiliki karir yang sangat fantastis. Dia menjadi CEO perusahaan MC Disney, sebuah perusahaan konsultasi bergengsi di dunia. Kemudian pada 2007, dia join PBB dan juga World Economic Forum. Dan saat itu, kekayaannya ditaksir mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat. Nilai yang sangat fantastis yang tidak semua orang bisa dapatkan. Namun, apa yang terjadi? Dia tidak merasa puas akhir dengan mendapatkan jutaan. Dia ingin mengejar lebih ke miliaran. Pada 2008, dia menjadi salah satu direktur perusahaan Goldman Sachs. Ketika itu, perusahaan sedang mengalami krisis keuangan dan Warren Buffett berencana untuk menginvestasikan 5 miliar dolar ke perusahaan tersebut untuk membantunya bertahan. Nah, sebagai anggota direktur, Gupta mengetahui rencana tersebut. Nah, 16 detik sebelum transaksi itu diumumkan ke publik, Gupta yang tadinya sedang teleponan dengan para anggota direktur Goldman Sachs langsung memutus panggilan dan menelpon salah satu manajer dana lindungi bernama Rajanatnam. Setelah itu, Rajanatnam langsung membeli 175.000 saham perusahaan Goldman Sachs. Dan apa yang terjadi? Setelah diumumkan ke publik, harga saham itu naik drastis dan mereka mendapatkan keuntungan 1 juta dolar dalam waktu yang sangat singkat. Namun setelah itu, Gupta dan Rajanatnam harus dipenjara karena mereka terkena kasus insider trading, yaitu sebuah kasus orang dalam atau karyawan suatu perusahaan melakukan praktik ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Coba kalian bayangkan, orang yang sudah memiliki kekayaan yang begitu fantastis, karir yang begitu tinggi, tapi dia masih menginginkan lebih, dan lebih. Dia tidak mengenal batas kata cukup. Akhirnya, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih itu, dan dia mengorbankan hal yang dia butuhkan untuk sesuatu yang tidak dia butuhkan. Pelajaran dari bab ini adalah kita harus mengetahui batas cukup dalam mengejar kekayaan, reputasi maupun jabatan. Karena jika sampai kita menghalalkan segala cara untuk mengikuti nafsu yang kita inginkan, maka itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan ujungnya hanyalah penyesalan. Namun bukan berarti kita mengabaikan potensi pertumbuhan yang ada. Cukup itu tidak berarti selalu sedikit, tapi cukup itu menyadari bahwa keinginan nafsu untuk selalu menginginkan lebih, namun harus dibayar dengan mengorbankan sesuatu yang berharga dan kita butuhkan, maka itu tidak layak dikejar. Contoh, kamu pengen uang lebih banyak, kamu ngelakuin pinjol, kamu ngelakuin judol, dan kamu rela nipu orang. Nah, itu adalah perbuatan yang salah dan tidak sepantasnya untuk kita lakukan. Oke guys, aku Galih dan sampai jumpa di bab berikutnya.